sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qurrabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usulin wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulin wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman tu'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasal wa sholatul idaini. Wah, ini sholat favorit. Nah, sholat favoritnya Pak Topik. Sholat favorit kita semua lah Pak Topik kira. Enggak Pak Topik ya. Gara-gara masjid kita dibangun ya, gara-gara sholat itu. Ada sholat itu yang tadi bangun tidak. Kalau mu'alif rahimahullah. Wa sholatul idaini. Dan adapun sholat id, dua sholat hari raya, Idul Fitri artinya hari raya Idul Fitri, wal Adha dan sholat hari raya Idul Adha, itu sunnatun, hukumnya sunnah mu'akkadatun yang dikuatkan. Wa tasra'u, dan dikerjakan apa sholat id jamaahkan secara berjamaah. Wal munfaridi, dan juga boleh walil munfaridi, dan juga boleh dikerjakan orang yang sholat sendirian. Wah, sudah ngaji ini kok agak sepi besok sholat itu. Aduh. Nah iya, nggak boleh berjamaah terus boleh sendirian. Khotbah dewe, nggak ada khotbahnya nanti kalau sendirian ya. Aman kan? Nah iya, kalau nggak sepi besok. Wah, gara-gara ngaji ini orang tak waca lah. Wa musafirin, dan juga orang-orang yang dalam bepergian, wa khurin, dan orang-orang yang merdeka, wa abdin, dan hamba saya, wa khunsa, dan wandu, wal imro'ata, dan perempuan. La jamilata, yang tidak cantik. Nah ini sudah ya kan. Salat itu padahal keterangannya di sini kalau perempuan yang cantik nggak boleh hadir, nggak nyampe rumah kaki, nanti pergi. Boleh dari hayatin, dan juga perempuan yang tidak banyak tingkah. Artinya itu yang kiranya kemental-mentalan tuh kalau dalam syariatnya itu nggak boleh sebenarnya. Nah ya, haram kok tidak Pak? Ya ada haramnya, ada yang tidaknya. Ya agak repot ya. Tidaknya tidak, dalamnya banyak. Lah nak sholat itu loh, dari tengah malam sudah bersolek. Minyak wangi 1 botol untuk mandi. Nah sudah lewat depan Pak Moklis yang nak jadi imamnya bereng. Kata Pak Moklis juga Hilang apa lagi? Dalam mu'alif karena Fa'ani minum kita ini amin ya rabbal alamin. Cuman ya itu ya kan, syariat itu sebenarnya itu bukan kok mengekang perempuan, melindungi para perempuan supaya mulia, sebenarnya begitu. Cuman ya itu tadi, karena zaman sekarang tuh tak macam mana lah, ya namanya zaman akhir, mau ya zaman akhir, nggak mau ya zaman akhir. Nah kita larang malah repot padu ukurannya, ya kan, lakinya ya udah jadi ke masjid, bininya ya udah jadi ke masjid gara-gara larang itu. Kalau mu'alif rahimahullah nanti balik dari masjid tuh kalau melarang istrinya lah dibukakan pintu tidak. Ya, padahal lebaran-lebaran ya kan, kalau umumnya di sini sudah lebaran kan maaf-maafan, dan nanti kalau dilarang ke masjid itu nggak mau minta maaf tidak nanti ya kan itu. Rendang yang sebenarnya sudah dimasak dibuang kemudian. Masya Allah. Gara-gara kalau dilarang perempuan ya kan itu. Padahal aturannya seperti itu. Amal ajuzu. Adapun orang yang sudah tua renta, fatah dulu maka boleh hadir siapa orang yang tua renta al-ida kepada sholat id fisia di baitiha, di dalam pakaian hariannya orang yang tua tadi, bila tibin dengan tanpa wewangian. Yang boleh datang tuh sudah yang tua-tua, keriput-keriput ya kan, terus dipakai pakaian harian. Kalau kita kan enggak, yang baru, kalau enggak baru enggak mau datang ke masjid pada dia, istri kita tuh wah malas sholat id, apa telepon lamo, pakaian lamo, nah kan itu. Dan tidak boleh memakai wewangian
Itu sebenarnya itu begitu. Saiku alik. Tetapi ya terserah anak disampaikan Naida. Kalau bisa jangan disampaikan dulu lah. Nanti malah ribut dengan orang rumahnya. Ini rendang ya Pak. Lah ada mateng rendangnya. Gara-gara melarang sholat Id. Aku dari kecil, dari lahir sampai kini baru dengar gara-gara kalau ngaji malam Sabtu lah tuh kentir larang aku nak sholat Id. Tak bener tak tidak ngaji kamu tuh gitu. Jadi tidak usah dulu Pak Lupi ya, biarin dulu. Tapi kita kan tahu hukumnya sebenarnya seperti itu gitu loh ya. Padahal andai kan dia kok duduk di rumah ya kan, nah itu terus di rumah nyiapin untuk suaminya pahalanya sama persis ya kan, dia nyuruh ngaji suaminya pahalanya sama persis, dia nyuruh suaminya berjamaah ke masjid walaupun dia di rumah nggak berjamaah pahalanya ya sama dan seterusnya. Masya Allah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bi dzikrihi amin ya rabbal alamin. Lah macam ini toh istrinya Bang Irul tuh ngorok di rumah sambil ngelonin anak ya kan. Lah pahalanya sama. 1000 sholat sholat sunnah, 1000 rakaat, 1000 menengok orang sakit, 1000 menengok ziarah wali, 1000 mensedekahkan anak yatim, 1000 mensedekahkan banyak ya 1000. 31 jenis apa berapa itu? Nah itu seperti itu. Ya belum setiap langkahnya ibaratnya ditulis setiap langkah tuh sama dengan 1000 kebaikan setiap langkahnya. Kalau pakai motor setetesnya berapa? Nah kalau mau alif roy macam itu. Dan seterusnya. Kalau mau alif roy belum kadang macam ini ya kan? Pak Janis bawa rambutan, bawa roti ya kan. Nah itu. Lah itu selama dimakan di tempat ngaji ya kan, sama orang ngaji itu kok dapat ilmunya terus dilakukan, lah itu dapat barokahnya terus ila yaumil kiamah. Nah ya kan, nanti yang tahu hukum ini nanti disampaikan kepada istrinya, anaknya atau kawannya, sama kawannya itu dilakukan dan tambah lagi dan seterusnya. Belum kesini itu ibaratnya duduk-duduk walaupun ibaratnya di sini sampai sini tidur Pak Guru Tamrin itu kan macam itu dipamerkan sama Allah di majelisnya Allah di langit sana, lah kurang enak macam mana. Kalau mau alif rahimah diri pula sama malaikat ya kan. Kalau mau alif rahimahullah. Jadi sholat Id itu seperti itu, hukumnya sunnah muakkad, boleh dikerjakan secara berjamaah, boleh dikerjakan secara sendirian. Orang yang berpergian ya boleh, orang merdeka boleh kerjakan, laki-laki, perempuan. Tapi di sini bermeratan lah jamilatan lah ya, perempuan yang tidak cantik dan tidak banyak tingkah, kok kan kemendel-mentelan pula ya kan. Nah itu sebenarnya kalau dalam hukum ini tidak boleh, cuman jangan sampaikan dulu Pak Lupi ya. Lo dikasih jatah tidur di luar. Kalau ada suami itu gimana itu pahalanya Pak? Iya kan? Gadis atau janda itu kalau belum ada suami itu pahalanya gimana? Tambah Nah, itu mengandalkan amalnya sendiri kan, ya. Pokoknya orang kok sudah tidak punya suami itu amalnya mengandalkan amalnya sendiri. Nah itu ya. Bukan macam itu Bang Edi, maksudnya begini. Kalau ke masjid loh Bang, sholatnya kan. Ya. Laki kan sama. Kalau dia kan tetap ibaratnya di rumah lah. Nah ya. Kalau perempuan itu karena pokoknya gini, sebenarnya perempuan itu baik tidak baik suaminya itu tiket surga untuk dia, tiket dipegang dia. Jadi tidak perlu mengandalkan amalnya Pak Topik. Itu pokoknya Pak Topik cepatlah cari biar jadi ada istrinya. Nah, gitu ya. Itu maksudnya kan. Jadi dia yuk amalnya sendiri yang ditulis. Tapi kalau dia punya suami, ngarahkan maksudnya tuh dukung suaminya untuk berbuat baik, ya kan? Lah itu apapun yang dikerjakan suaminya dia mendapat bagian. Itu begitu. Tapi kalau nak ikut pahala ngaji tadi gimana kalau yang ikut ngaji? Nyari lagi. Iya, belum boleh dulu ngajinya sama-sama perempuan kalau dia tidak punya suami. Lah kalau dia sudah punya suami ngajinya sama suaminya. Lah itu begitu caranya, urutannya. Gitu loh ya.
Tapi sekarang yang repot berarti. Wong majelis pengajian tuh yang banyak ya ibu-ibu semua. Yang bapak-bapaknya tidak mau hadir. Ngilang. Lah pengajian di atas ya bang tidak ada, balik Pak Topik kadang ada kadang tidak. Pengajian di Masjid Ilir lu Kang Kamto lu kebon terus. Kadang ada kadang tidak. Lagi dalam proses. Ibu-ibu terus ya kan itu. Makan. Heeh. Aduh. Ya pokoknya begitulah. Kalau mau rahimahullah, angger jadi aja ayolah datang pengajian yang ini, yang itu semuanya. Ya pokoknya ibu-ibu toh. Sampai di Masjid Ilir itu saya sebutin sama ibu-ibu. Bu, kalau tidak pakai syaratnya nggak usah ada tahlilnya. Wes langsung lah pengajian tidak apa-apa. Kalau sebenarnya itu sindiran. Cuman untung yang disindir tidak paham. Untungnya itu begitu. Sindiran tadi. Bukan emang enggak apa-apa. Untung. Sindiran. Ya untung nggak yang disindir tuh nggak paham. Kejadian lah semuanya bagian niat saya itu. Nah, padahal maksudnya tuh berarti saya harus datang karena saya nanti baca tahlil kayak baca apa kan begitu sebenarnya. Cuman untung udah paham nggak yang disindir itu. Alhamdulillah lah bersyukur gitu kan. Wah iya. Aja ngomong pula kalau ngomong rahasia sebenarnya cuma kadung biar kadung tak omong nih Kang Kamto jadi ngomong bagi ada pun sholat id, sholatul id artinya sholat idul fitri, sholat id itu rakaatani 2 rakaat. Yahrumu yang bertakbiratul ihram bima dengan 2 rakaat tadi biniyatil idi dengan niat biniyatil idul fitri dengan niat idul fitri wal adha dan juga atau niat sholat idul adha itu. Wayati dan mendatangkanlah siapa orang tersebut bidoa iftitahi dengan doa iftitah. Terus oh iki tulisannya apa itu? Ini kitabnya sama Pak Ismadi ya? Oh diurut orang kita ya? Wayut Wayut kabiru dan bertakbir siapa orang tersebut firqati di dalam di rakaat al-ula yang pertama sabaan 7 kali siwa takbiratul ihrami selain takbiratul ihram. Ini bang dia dalilnya ya. Kalau ada yang nerangkan 7 dengan takbiratul ihram ya didengerin baik nggak apa-apa ya. Namanya dakwah atau ceramah itu kalau keliru itu dapat 1 pahala Pak Topik ya. Kalau keliru kalau benar dapat 2 pahala ya itu ceramah. Tapi kalau diturut sama orang kok keliru dia menyesatkan dosa ya ceramahnya maksudnya tadi. Tapi kalau dia nerangkan hukum kok keliru diturut orang ya nanti ya itu tadi ya kan kurang baik. Pokoknya kita nurut para ulama kita nurut apa yang disampaikan ulama kita baru kita sampaikan caranya begitu ya. Jangan kok kita buat hukum dewek atau istilahnya itu ngarang dewek ya. Jadi rakaat pertama itu 7 kali takbir selain takbiratul ihram berarti kita takbiratul ihram dulu Allahu akbar serta niat sholat idul fitri itu tadi. Setelah itu baca doa iftitah terus takbir 7 kali berarti 8 kali jadinya ya. Takbir biasa Allahu akbar terus antara takbir sama takbir itu dibaca Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu caranya begitu. Jadi jangan takut Pak Topik besok jadi imam ya. Macam itu caranya mudah kan? Sumayu anglit ya ta'awadu lalu setelah takbir 7 kali tadi, setelah takbiratul ihram wa yata'awadu dan membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim baru ya qara'ul Fatihah lalu membaca Fatihah bismillahirrahmanirrahim semaya qra'u maka lalu membacalah siapa orang tersebut setelah membaca Fatihah suratul Qafi yaitu membaca surat Qaf gitu ya jaran dengan dibaca kencang apa terusannya Qaf itu surat Qaf itu loh terusannya apa terusan
Apa yang mek kof? Ada semuanya surat kof itu ya. Wa yukabiru. Wal Quran wal Majid. Kof wal Quran Majid. Wa yukabiru dan membaca takbir fi rakaat di dalam rakaat asamiyati yang kedua khamsan yaitu 5 kali sifat takbiratul qiyami selain takbiratul berdiri. Setelah takbir berdiri Bang Edi ya, terus takbir lagi 5 kali, berarti 6 kali dengan takbir berdiri. Kalau rakaat pertama 7 kali, 8 kali dengan takbiratul ihram. Itu caranya begitu ya. Sumaya ta'awadu lalu membaca ta'awud lagi setelah takbir yang kelima. Sumaya qra'u lalu membaca al-fatihah kepada fatihah wa suratul iqtarabatis sa'atu jahrul. Lalu membaca surat iqtarabatis sa'ah jahrun dengan dibacakan kencang keras. Wa yaktubu dan berkhutbahlah siapa seseorang nadban hukumnya sunnah ba'dahuma setelah sholat 2 rakaat ini setelah sholat 2 rakaat. Jadi bedanya sholat Jumat dengan sholat Id itu kalau sholat Jumat khutbah dulu 2 kali khutbah baru sholat Jumat. Tapi kalau sholat Id sholat dulu 2 rakaat baru nanti khutbah. Itu khutbah ini dengan 2 khutbah yukabiru yang bertakbir fitidail uladi memulai khutbah yang pertama tis'an 9 kali. Mudah kan subhan kan? Jangan takut kalau disuruh khutbah hari raya subhan ya. Tinggal ditambah Allahu Akbar 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 Allahu Akbar. Baru khutbah seperti biasanya. Ya, cuma nambah itu. Oke? Nah, mudah kan? Nah, itu. Oke. Wilaan dengan terus menerus. Wala yukabiru. Wa yukabiru dan bertakbirlah siapa seseorang yang khutbah tidak isaniati di dalam khutbah yang kedua sabian 7 kali. Kalau khutbahnya khutbah pertama 9 kali takbir dulu baru khutbah seperti biasa. Di khutbah yang kedua takbir 7 kali Allahu Akbar 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Nah itu begitu ya. Wilaan dengan terus menerus. Walau fasola dan andaikan kok memisah siapa orang tersebut baina umat di antara 2 khutbah bitahmidin dengan tahmid. Tahmid itu pujian. Wa tahlilin dan juga tahlil. Wa sanain dan juga pujian karena maka ada apa takbir itu husnan lebih bagus. Wa takbir dan ada takbir itu ala kismaini mursalun wa huwa ma la yakunu akibas sholati wa muqayyidun wa huwa ma yakunu akibaha. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.